Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Blessing Night pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Lalu pun secara online Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus.
roh dan kebenaran. Aku mengasihimu dengan segenap hati Tuhan. Kerinduan kami untuk lebih mengenalmu, mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mengerti Tuhan lebih lagi, Yesus, lebih lagi. Oh Tuhan, mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Engkau yang mengasihi Yesus, sembah Dia. Oh, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ini hidup kami Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Oh kami Tuhan, kami datang penuh dengan kerinduan. Oh, dengan ucapan syukur kami datang. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Bukan hanya dari ucapan bibir kami Tuhan kami mengasihi-Mu, tapi biarlah Tuhan seluruh perbuatan kami, seluruh kata-kata kami, biarlah memancarkan Engkau Yesus. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan pada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu
angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah tujuan hidup kami ya Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah pujian kami ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja yaitu di Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung yaitu pada jam 9 malam, 11 siang dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi. Kami mengimbau jemaat yang mempunyai anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Jumat pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapa, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini ya Bapa, semua karena anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami memberikan dengan sukacita di hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kami bersyukur atas perlindungan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mungkin semakin naik Tuhan. Kalau hari ini kota Surabaya sedang menghadapi PPKM level 4 Tuhan. Kami tetap menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di balik semuanya ini ada sebuah rencana yang besar yang sudah Engkau siapkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan lewat PPKM ini, lewat pandemi ini Tuhan, kami dapat belajar Tuhan bagaimana rapuhnya manusia sehingga manusia harus bergantung dan berharap kepada Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga urapi setiap jemaat, setiap Bapak Ibu semuanya yang sedang menyaksikan video YouTube ini. Biarlah Engkau jamah, biarlah Roh Kudus melawat setiap kami semua. Biarlah Roh Kudus menguatkan setiap kami semua Tuhan. Sehingga kami dapat pribadi yang dewasa. Dapat menjadi pribadi yang bertumbuh akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Dalam keadaan kuat dan sukacita di dalam Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu minggu ini banyak hal-hal yang terjadi. Hari Senin kemarin
di Surabaya Timur Bapak Ibu terjadi hujan badai yang luar biasa sehingga menumbangkan banyak pohon. Malah ada fenomena yang lebih unik lagi yaitu di daerah barat ada hujan es Bapak Ibu. Tapi saya berdoa Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat. Amin. Ya, tetap dalam keadaan kuat dan juga bahwa minggu ini justru Surabaya masuk dengan PPKM level 4. Nah, PPKM level 4 ini saya lihat beberapa memang sebenarnya menurun, ada penurunan dari yang terpapar. Tetapi kita mengucap syukur karena pemerintah mengantisipasi sehingga tidak terjadi ledakan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu di Hong Kong, Bapak Ibu di luar negeri di Hong Kong sana karena tidak adanya antisipasi sehingga chaos yang terjadi di sana. Karena itu penting kita terus berdoa untuk para pemimpin kita ya sehingga setiap keputusan, setiap apa yang dikatakan ya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, minggu lalu Bapak Ibu saya membawakan firman hari Minggu yaitu Build My Faith. Ya, subtemanya adalah membangun iman di dalam padang gurun. Nah, saya akan lanjutkan Bapak Ibu kalau hari Minggu kemarin kita belajar dari kisah Yusuf, hari ini kita belajar dari kisah yang namanya Daud. Nah, Bapak Ibu pasti tahu siapa Daud. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini saya cepat aja Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bahasa Indonesia sehari-hari dengan luar biasa berkata seperti ini. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Nah, kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Rasul Paulus itu ada dalam yang namanya tekanan. Ada yang dalam namanya masalah, didera, dilempar batu. Tetapi dia katakan bahwa kami tidak putus asa. Kenapa sih kok Rasul Paulus tidak gampang putus asa meskipun keadaannya semakin merosot ataupun bertambah rusak? Sederhana karena ia menaruh pengharapannya, menaruh imannya di atas kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari ia membangun imannya. Sekali lagi Bapak Ibu di saat temanya adalah Build My Faith. Artinya adalah bahwa kita membangun iman bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu ataupun 1 tahun. Tapi seumur hidup kita, hari demi hari kita bangun iman kita. Nah, dan Bapak Ibu harus tahu bahwa segala sesuatu yang dibiarkan saja akan menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu pasti punya contoh banyak. Ya, saya punya teman Bapak Ibu investasi rumah. Ya, rumah yang cukup besar, rumah baru, grass Bapak Ibu. Tetapi karena pandemi tidak ditempati terlebih dahulu, dibiarkan saja. 1 tahun Bapak Ibu tidak ada yang tinggal, pada saat masuk ke sana sudah ada yang bocor, sudah ada yang wallpapernya mulai ngelupas, sudah ada yang kotor, sudah ada yang retak dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu segala sesuatu yang dibiarkan akan menjadi rusak. Karena sama hanya dengan iman, kalau kita biarkan saja akan menjadi rusak. Karena itu kita harus membangunnya. 2 Korintus 4 ayat 17 kita lanjutkan pembacaan kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Nah, inilah yang harus kita tangkap dari Rasul Paulus. Bagaimana dia mempunyai paradigma atau mindset. Meskipun dia menghadapi sebuah masalah, dia punya pola pikir bahwa pada akhirnya nanti kami ini sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Dia tidak melihat apa yang sementara, tapi dia melihat apa yang kekal. Dan dia katakan melebihi dari segala-galanya penderitaan yang ia alami. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena itu Bapak Ibu Islam Tuhan, yuk kita perhatikan bagaimana perlindungan Tuhan. Yuk kita perhatikan bagaimana Tuhan membentengi kita dengan anugerahnya. Jangan melihat dengan masalah kehidupanmu. Kenapa? Karena ialah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, hari ini tema saya yaitu mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya.
firman-Nya. Nah Bapak Ibu, mengenal Tuhan bisa dengan berbagai cara. Tetapi hari ini yang mau saya tekankan, yang pasti verb, yaitu adalah melalui firman-Nya. Ada orang yang mengenal Tuhan melalui puji-pujian. Apakah itu bagus? Itu bagus. Ada yang mengenal Tuhan melalui ibadah di gereja. Apakah itu bagus? Itu bagus. Tetapi Bapak Ibu itu tidak bisa dipertahankan dengan kuat. Kecuali melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin tahu perkataan-perkataan Tuhan, bukan dari puji-pujian, bukan dari yang namanya perkataan pendeta, bukan dari yang namanya buku, ataupun apapun itu juga. Tetapi melalui firman-Nya. Karena itu quotes pertama yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu adalah kita adalah seperti yang kita percayai. Sekali lagi, kita adalah seperti yang kita percayai. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka sebenarnya apa yang kita lakukan, tindakan kita adalah tindakan yang sesuai dengan apa yang kita percayai. Karena itu kalau kita percaya bahwa kita disembuhkan, engkau sedang mempercayai bahwa engkau sudah disembuhkan. Kalau engkau sedang percaya bahwa engkau diberkati, engkau sedang memberikan kehidupanmu adalah pribadi yang diberkati. Tetapi kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang selalu gagal, kita adalah orang yang tidak berguna, maka sebenarnya apa yang sesuai dengan apa yang kita katakan, kita menjadi hal seperti itu. Karena itu 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, perhatikan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena itu Pak Gembala sering mengatakan, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Lakukan apa yang Tuhan lakukan, jangan lakukan apa yang Tuhan tidak lakukan. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, jangan pikirkan apa yang Tuhan tidak pikirkan. Dan ini Bapak Ibu bukan hanya di hal rohani, tapi di sekuler dipakai untuk apa? Untuk membangkitkan confidence, kepercayaan diri dari setiap individu. Karena apa yang engkau percayai, demikianlah engkau. Nah penting sekali kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Karena quote saya yang kedua, saya sering sharingkan, saya juga dapat dari buku, yaitu kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Kalau kita percayanya benar, maka kehidupan kita benar. Kalau kepercayaan kita baik, maka kehidupan baik. Tapi kalau kita udah salah mempercayai, maka kehidupan kita juga akan menjadi kehidupan yang salah Bapak Ibu. Ya, nah firman Allah berkata, ini juga saya sering sebutkan Bapak Ibu, dan ini harus menjadi hafalan kita. Dikatakan seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Yuk sekali lagi kita baca. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pasti berpikir seperti ini. Loh saya percaya dari hati kok. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati. Tetapi kalau kita tidak didasari oleh firman. Karena kalau Bapak Ibu baca teks Amsal 3 ayat 5. Dikatakan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Ada kata knowledge di sana. Ya, ada kata pengertian di sana. Artinya kita juga harus percaya kepada Tuhan dengan segenap bukan hanya hatimu, tetapi segala pengertianmu juga. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan hanya sekedar percaya, tetapi tidak mau take action, tidak mau lebih deep lagi mengenal Tuhan, maka engkau akan gampang digoncang, engkau akan digoyangkan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti kalau engkau mengenal Allah, engkau tidak akan binasa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dikatakan karena engkaulah yang menolak apa? Pengenalan itu. Perhatikan. Engkau yang menolak pengenalan itu.
Karena itu Bapak Ibu gereja GBI Keluarga Allah Blessing mendorong Bapak Ibu terus menerus. Untuk apa? Untuk KABBA, untuk baca Alkitab. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan di situ ada buku kehidupan. Buku kehidupan untuk siapa? Untuk setiap kita semua. Kita jadi mengenal siapa Tuhan. Karena kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan? Kalau kita tidak mendapatkan pengenalan akan Tuhan, firman Allah berkata bahwa engkau akan binasa. Nah Bapak Ibu, ya saya tahu hari ini saya membawakan pengajaran Bapak Ibu. Tapi saya mau Bapak Ibu fokus dengan saya. Karena di dalam firman Tuhan, di situ terletak kekuatan Allah. Bukan hanya di situ Bapak Ibu dituliskan, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini adalah kata-kata yang keras Bapak Ibu. Ya, karena itu sekali lagi Bapak Ibu, ayo yang belum daftar, daftar Bapak Ibu. Tidak dipungut biaya. Kalau Bapak Ibu berkata, Pak tapi saya udah sampai kitab Roma Pak. Ya, nah saya mau tanya kitab Romanya udah berapa lama? Kalau kitab Romanya udah sebelum COVID sampai sekarang 2,5 tahun masih di kitab Roma Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu daftar. Mulai lagi dari kitab Matius. Kalau Bapak Ibu yang merasa bahwa seumur hidupnya belum pernah menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya dorong Bapak Ibu untuk ikut. Karena dari Kejadian sampai Wahyu kurang lebih hanya 1 tahun lebih sedikit Bapak Ibu. Engkau selesai dan engkau mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Pak saya malu Pak nanti kalau saya putus di tengah jalan. Saya mau beritahu tidak akan ada yang menghakimi engkau kalau engkau tidak selesaikan. Halo. Ya, karena di sini kita belajar bersama-sama. Kita mulai membiasakan kebiasaan yang baru. Ayo Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu. Kenapa? Karena Hosea sekali lagi mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Engkau ke gereja bagus. Engkau saat teduh berdoa, menyanyikan pujian, main kita. Bagus Bapak Ibu. Tapi kita harus kembali lagi kepada firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya itu adalah perkataan Allah. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, seorang ibu sakit. Ya, seorang ibu sakit lalu divonis dokter bahwa waktu hidupnya kurang 1 bulan. Ya, lalu dia stres Bapak Ibu, dia depresi. Ya, karena waktunya 1 bulan, dia punya anak, dia punya pekerjaan dan sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu dia diundang, diajak sama temannya. Temannya berkata, "Kenapa kok kamu murung?" Dia katakan bahwa, "Oh ya, aku ini divonis. Hidupku kurang 30 hari lagi atau 1 bulan. Aku udah gak ada harapan." Lalu temannya berkata seperti ini, "Ayo kamu tak ajak kemana? Aku punya dokter di atas segala dokter. Segala penyakit bisa disembuhkan." "Oh ya? Bayar berapa?" "Sudah kamu ikut saja." "Tempatnya di mana?" Ya kan? "Udah, tempatnya kamu tak jemput, ikut aku." "Oke." Lalu mereka janjian, setelah janjian dijemputnya lah wanita yang sakit ini. Lalu setelah sakit ya kan dia diajak pergi ke persekutuan Bapak Ibu. Atau ibadah, atau komsel, atau PK Bapak Ibu. Setelah diajak ya kan, lalu mereka disuruh duduk. Nah karena si wanita yang sakit ini tidak tahu apa-apa, dia katakan, "Nama dokternya siapa?" "Nama dokternya Yesus," dia kata. Ya, nama dokternya Yesus. "Oh Yesus, ya udahlah." Lalu pada saat mereka di sana ada banyak orang, rupanya sebelum firman seperti biasa ada puji-pujian. Mereka disuruh bangkit berdiri, mereka disuruh tepuk tangan dengan sukacita. Nah lalu wanita ini berkata, "Wow luar biasa ya, ada supaya tidak bosan menunggu, ya disuruh nari-nari, disuruh nyanyi-nyanyi, disuruh melompat." Nah setelah puji-pujian disuruh duduk, ada yang kesaksian. Ya wanita ini berkata, "Wow ada yang saksi, luar biasa, sakitnya disembuhkan, wah luar biasa." Lalu setelah kesaksian ada firman, ada orang yang membawa buku besar yaitu Alkitab. Lalu dia menceritakan firman, memberitakan firman.
Lalu dikatakan bahwa ya bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan ada altar call, angkat tanganmu. Lalu temannya yang mengajak wanita yang sakit ini menggandeng lalu mengangkat tangannya. Ya, lalu berdoa bersama-sama. Wah, mereka berdoa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah pulang? Penyakitnya tidak sembuh Bapak Ibu. Ya, dia nggak sembuh. Tetapi 1 bulan kemudian dia kontrol. Ya, lalu dikatakan, loh kok kamu masih sehat? Ya, iya saya nggak merasa apa-apa. Difoto lagi Bapak Ibu. Setelah difoto rupanya masih sakit, tumornya masih ada, kansernya masih ada. Dia bilang, wah kansermu semakin parah. Ya, semakin kemana-mana. Ya, yes, pokoknya kamu seneng-seneng aja lah, waktumu tinggal sedikit. Kalau bisa pamitan dulu. Ya kan, oh iya. Tetapi yang wanita lakukan ini dia datang ke gereja. Dia datang ke gereja. Dia bersuka cita meskipun dia tidak sembuh. Singkat cerita dia gak mau kontrol lagi. 2 tahun kemudian dia kontrol. Dokternya kaget, kok kamu masih sehat? Setelah di scan, akhirnya yang terjadi adalah disembuhkan total 100%. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tetapi bukan itu poinnya. Setelah ditanyai, kenapa kok kamu bertahan meskipun kamu tidak sembuh? Lalu dia katakan, justru saya mengucap syukur pada saat saya datang ke dalam persekutuan dari dalam ibadah, saya tidak disembuhkan. Karena apabila saya disembuhkan, kemungkinan saya tidak akan ke gereja lagi. Tetapi karena saya belum disembuhkan, saya merasakan damai sejahtera. Disitulah setiap minggu saya hadir untuk beribadah. Dan setiap hari saya semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Saya semakin rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari ini pun saya disembuhkan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi perhatikan, kalau saya tidak disembuhkan, saya sudah merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Wow, bukankah itu yang harus kita miliki? Tuhan, masalahku besar. Tapi kalau seandainya engkau punya jalan lain, aku tetap percaya kepada engkau. Tuhan, aku enggak kuat Tuhan, aku sakit ya kan. Tapi kalau seandainya engkau punya jalan lain, aku tetap percaya kepada engkau. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Daniel 11 ayat 31 sampai dengan 32. Ya, rupanya di dalam perjanjian lama sudah ada ajaran-ajaran palsu Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng-benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman yang tidak sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu harus berpikir ulang. Karena itu saya suka sekali Bapak Ibu di saat Bapak Ibu mencatat lalu merenungkan kembali. Bukan hanya percaya 100%. Telan mentah-mentah Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar. Atau Bapak Ibu mendengarkan YouTube Bapak Ibu telan mentah-mentah. Tapi Bapak Ibu harus cross check kepada firman Tuhan lagi. Ya, lalu ayat 32b. Saya mau Bapak Ibu baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Kuat dan akan bertindak. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu seperti apa di masa pandemi COVID-19. Tapi satu hal yang mau saya katakan. Ya, di saat engkau mengenal Allahmu, engkau akan tetap kuat. Dan bukan hanya itu saja, tapi engkau mau take action. Engkau mau bertindak. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita belajar dari Daud. Kalau kemarin kita belajar dari Mazmur 105 betul. Ya, Mazmur 105 dari Yusuf. Maka hari ini kita akan belajar dari Mazmur 27. Nah, saya akan bacakan satu pasal Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa ikuti secara cepat. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?
Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. 3 hal Bapak Ibu, 3 kesadaran yang harus kita miliki untuk semakin mengenal Allah. Yang pertama yaitu sadarilah bahwa Tuhan mengasihi saya. Yuk sama-sama baca, 2, 3. Sadarilah bahwa Tuhan mengasihi saya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ini saja, Bapak Ibu sadar bahwa Tuhan mengasihi engkau, sebenarnya engkau semakin mengenal Allah. Ya kenapa? Karena memang Tuhan adalah kasih. Ia tidak akan pernah meninggalkan engkau, Ia tidak akan pernah melupakan engkau, dan Ia akan selalu melindungi dan mengasihi engkau. Nah, yuk kita ambil dari teks Mazmur 27 ini, ayat 10 mengatakan seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu di saat Daud diurapi menjadi raja, rupanya Daud ini adalah anak yang terlupakan. Kenapa saya terlupakan? Karena nabinya berkata, masih adakah lagi anakmu? Artinya disembunyikan, tidak dikeluarkan. Tetapi yang terakhir ayahnya berkata bahwa ada sih, tetapi kayaknya gak masuk qualify. Mending kakaknya gagah perkasa, seorang pasukan, seorang prajurit, kuat, gagah. Ya kan? Tetapi satu itu, kalau bahasanya mengatakan bojai lah, bojai. Ya kan? Tetapi nabinya, ya Samuel berkata, aku mau ketemu dengan anak itu. Dan akhirnya Daud yang tidak berharga, yang dilupakan oleh ayah ibunya, yang mungkin tidak disukai oleh saudaranya. Justru Tuhan memilihnya dan mengangkatnya menjadi raja. Bapak Ibu, saya nggak tahu siapakah Bapak Ibu. Saya nggak tahu bagaimana riwayat kehidupan Bapak Ibu. Tapi satu hal yang tahu, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan Ia selalu memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah kalau kita tahu, kita sadar dulu bahwa Tuhan mengasihi saya. Bukan hanya sebagai ucapan tapi kita paham betul. Maka kehidupanmu akan bertumbuh dan berbuah. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lalu katakan apa? Iya, Tuhan akan bertindak. Tapi bagaimana supaya Tuhan bertindak? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kalau engkau berani menyerahkan, kalau engkau tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi engkau, engkau tidak akan berani menyerahkan hidupmu. Sepasang suami istri berani tinggal bersama suami karena menaruh kepercayaan. Yang setuju katakan amin. Ya, nah hari ini Bapak Ibu, ya yuk serahkan hidupmu kepada Tuhan.
dan biarlah Tuhan bertindak. Ya, itu adalah salah satu contoh karena waktu saya harus cepat Bapak Ibu. Terus apa hubungannya Pak dengan kita? Apakah benar Tuhan mengasihi kita? Apa buktinya? Firman Allah buktinya Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika, perhatikan, kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan kematiannya di atas kayu salib. Untuk setiap kita semua. Bahkan bukan pada saat kita suci, bukan pada saat kita hebat, bukan pada saat kita benar. Tetapi ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, tadi di doa awal saya sudah sampaikan. Begitu rapuhnya manusia. Begitu lemahnya manusia. Di saat hari Senin kemarin ada badai yang luar biasa Bapak Ibu di timur. Kebetulan saya rumahnya di timur. Ya, saya itu lagi keluar Bapak Ibu. Saya nggak bisa pulang rumah. Kenapa? Karena semua pohon besar-besar nutupin jalan ambruk Bapak Ibu. Ya, saya cuma berpikir, ya kan? Ini kalau saya di bawahnya pohon itu, meskipun saya latihan berat berapa kilo pun, kena keambruan, bablas Bapak Ibu. Wes bablas Bapak Ibu. Nah saya lihat Bapak Ibu yang namanya pohon yang begitu besar. Bahkan kalau digoyang, didorong gak bergeming sedikit pun Bapak Ibu. Bisa roboh begitu luar biasanya. Nah kadang ada yang beberapa akar-akar sampai ada jalan itu diangkat semua Bapak Ibu oleh pohon. Karena pohon itu tumbang dan sebagainya. Satu hal Bapak Ibu, manusia begitu lemah. Ya, manusia begitu lemah sekali Bapak Ibu. Karena itu tidak ada yang dapat kita sombongkan. Tapi kuasa Tuhan, saya mau beritahu, kuasa Tuhan dahsyat. Ya, kuasa Tuhan luar biasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini kita masih ada. Di tengah pandemi yang sudah 3 tahun ini Bapak Ibu. Sebentar lagi ulang tahun Bapak Ibu. Tolong gak usah diselamatin corona. Ya kan, ya 3 tahun Bapak Ibu. Kalau kita ada, itu semua karena kasih-Nya yang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, 2 kesadaran yang harus kita miliki untuk mengenal Allah. Yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan mengasihi saya. Yang kedua, sadarilah bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Nah ini hampir sama Bapak Ibu dengan kisah Yusuf. Engkau percaya enggak kepada rencana Tuhan? Engkau percaya enggak bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik? Perhatikan Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lompat ayat 13 sampai 14 mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ada kata akan. Berarti sebenarnya kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi dikatakan aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Seolah-olah Daud mau mengatakan bahwa aku pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Kapan kebaikan Tuhan? Gak tahu. Tapi aku pasti melihat kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini kita gak bisa melihat ujungnya. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan. Tapi Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita mau mengenal Ia? Apakah kita mau menguatkan iman kita kepada Tuhan? Sadrak, Mesak dan Abednego Bapak Ibu. Ya, dia disuruh menyembah patung. Tapi dia menolaknya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia mau dilempar ke yang namanya dapur api. Lalu dikasih kesempatan oleh raja. Yuk sekali lagi, apakah benar? Nah lalu keluarlah Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca. 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi, nah ini luar biasa. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada kekokohan, ada kekuatan daripada Tuhan. Sehingga ia berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau engkau lempar aku ke perapian itu, kalau aku mati, ya udah aku tetap akan menyembah Tuhan. Tapi kalau aku tidak mati, percayalah Tuhan menolong aku. Nah lalu
di dalam dapur api itu ada 4 orang tiba-tiba. Ya, yang satu dikatakan seperti anak dewa. Nah, banyak orang berkata itu Yesus. Ya, tetapi firman Allah tidak mencatat seperti itu. Lalu siapa di dalam, Pak? Saya nggak tahu karena saya nggak masuk ke perapian itu. Yang masuk Sadrak, Mesak, Abednego, bukan Yosua, Bapak Ibu. Ya, tetapi satu hal Bapak Ibu, yang pasti Bapak Ibu itu adalah seorang penolong. Ya, Bapa Tritunggal yang selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi hari ini yang mau saya tekankan seperti ini, kita punya mentalitas seperti ini enggak? Kalau Tuhan tolong, ya aku mengucap syukur. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, aku pun tetap mengucap syukur. Ya, jangan-jangan kita di saat di tengah perjalanan kita sudah menyerah. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau engkau menyerah, engkau sedang menutup kemungkinan mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau tidak pernah menyerah, engkau never give up, artinya engkau sedang membiarkan Tuhan atau memberikan kesempatan Tuhan berkarya dalam kehidupan. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya beritahu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya masalah, sekali lagi saya tahu banyak sekali yang terpapar Omikron Bapak Ibu, karena banyak yang DM saya. Ya, banyak yang sedang masalah ekonomi, ya kan, karena ada PPKM level 4 harus WFH lagi dan sebagainya beberapa. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9, yuk kita pakai sama-sama. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Sadarilah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama, ya, bagaimana 3 kesadaran yang harus kita miliki untuk mengenal Allah lebih dalam. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan mengasihi engkau, ya, maka engkau akan dapat semakin mengenal Allah. Yang kedua adalah sadarilah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah sadarilah bahwa Tuhan berperang ganti engkau di tengah kesulitan. Mazmur 27 ayat 1-3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Ini adalah bukti bahwa Tuhan berperang ganti engkau. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku dalam hati itu pun, aku tetap percaya. Sadar enggak Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang berperang ganti engkau. Musuh terbesar Goliat yang paling terkenal dituliskan dalam Alkitab ada melawan Goliat Bapak Ibu. Ya, tapi percayalah desa dia melawan Goliat, bukan Daud yang melawan Goliat. Tapi siapa di balik Daud? Ya, yaitu Tuhanlah yang berperang menggantikan Daud untuk melawan Goliat. Bapak Ibu, saya nggak tahu seberapa besar Goliat dalam kehidupanmu. Tapi di saat engkau berserah kepada Tuhan, engkau mau rindu mengenal Tuhan, percayalah Dia sedang berperang ganti engkau. Saya berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin sedang terpapar Omikron. Ya, yang mungkin penciumannya ada yang hilang, ada yang mungkin batuknya parah, ada yang panasnya tinggi beberapa, ya kan. Teman saya di Hong Kong gitu ya, di karantina Bapak Ibu, ya kenapa? Karena parah sekali. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah Tuhan berperang ganti engkau. Percayalah dengan bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Percayai dulu, sadari dulu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau terjatuh sampai dengan tergeletak. Dia tidak akan pernah melepaskan engkau. Dia mengasihi engkau. Dan percayalah, di balik semuanya ini ada sebuah kesaksian di mana rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu mau berdoa untuk seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing ataupun yang sedang mengikuti ibadah online Blessing Night ini Tuhan. Yang mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, jikalau dari mereka ada yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu engkau sembuhkan. Kalau mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan,
Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat atas kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat mengatur keuangan. Sehingga mereka dapat lepas dari pandemi ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Mungkin dari mereka juga Tuhan yang sedang mengalami masalah dengan keluarga Tuhan. Entah itu anaknya yang sedang homeschooling ataupun suami istri Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah damai sejahtera dan kasih Kristus selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah mereka rindu Tuhan untuk membangun imannya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di saat iman kami kuat, kami tidak akan goyah. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Tuhan dengan beserta para menterinya. Dan kami juga berdoa Tuhan spesial untuk para nakes Tuhan, para dokter, para suster Tuhan. Kembali kami berdoa untuk setiap mereka, biarlah Engkau berikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau berikan antibodi yang ekstra dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat merawat para pasien-pasien yang mungkin terpapar Tuhan. Ataupun ada penyakit yang lain Tuhan. Supaya mereka dapat melayani dengan maksimal. Dan setiap para pasien dapat pulang bersama dengan keluarga untuk mengalami sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini mungkin ada, tapi kami dapat melaluinya bersama Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, sekali lagi saya dorong Bapak Ibu ya, untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu. Sudah ada 9 yang mendaftar ya untuk KABBA. Kita akan mulai tanggal 7 Maret 2022. Ya, 7 Maret 2022. Nah, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan grup ya, mungkin minggu depan akan dimasukkan grup ya, dan Bapak Ibu bisa mulai untuk membaca firman. Sekali lagi tanggal 7 Maret 2022. Lalu hari Sabtu kemarin kita melakukan KAB Peduli Kasih yang ke-20 Bapak Ibu, luar biasa. Ada sebuah kesaksian yang luar biasa dan juga berkat untuk setiap mereka semua hamba-hamba Tuhan. Dan dari mereka juga ada yang terpapar kurang lebih sekitar 15. Kita berdoa untuk setiap mereka semua dan kita juga tetap mensupport setiap mereka semua. Ada cuplikan dari KAB Peduli Kasih, selamat menyaksikan. Dan Bapak Ibu dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu karena sebentar lagi ada Jumat Agung ya, maka kita akan mengadakan baptisan selam juga tanggal 3 April 2022, itu hari Minggu Bapak Ibu, setelah ibadah jam kedua yaitu jam 12 siang. Ya mungkin jam setengah 1 Bapak Ibu kita akan melakukan baptisan selam. Nah bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis, punya saudara yang mau dibaptis, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar atau sekretariat gereja atau Bu Sheni ya untuk mengisi form yang sudah disediakan. Dan yang terakhir saya dorong kembali Bapak Ibu, gereja tetap buka ya, karena belum ada perintah dari pemerintah
Jadi meskipun di PPKM level 4 ini gereja hari Minggu tetap ibadah seperti biasa. Jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Ya, apakah aman Pak? Kita sudah siapkan air purifier dan memang udaranya jauh lebih bersih. Ya, lalu sekolah minggu juga ada secara onsite. Ya, terbatas Bapak Ibu. Kalau nggak salah kurang lebih cuma sekitar 9 orang. Ya, mereka di social distancing, mereka nggak boleh lari-lari, dolip-dolipan, benteng-bentengan. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu ya, karena bersentuhan ya, dan supaya mereka juga mengenal Tuhan. Dan saya rasa nggak ada lain, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama kita akhiri ibadah. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat beribadah itu semua karena kebaikan-Mu. Bapak Ibu dalam Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah engkau akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupanmu. Semua yang percaya dan sudah menerima kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.